Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita sudah hadir di tempat ini untuk mengikuti ibadah umum di tempat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita arahkan pada Tuhan Yesus yang adalah kepala dari tubuh, yaitulah kita. Dan bagi saudara-saudari yang baru pertama hadir mengikuti ibadah ini, saya ucapkan selamat beribadah, selamat mengikuti, salam persekutuan dari kita. Haleluya. Kita akan mulai dengan lagu pujian Kutinggikan Korban. Di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku akan menang atas semua. Dan ku menjadi milikmu selamanya. Jadikanlah, dan saya undang semua bangkit diri. Haleluya. Daku rumahku yang kudus, yang berkenan selalu di hatimu, senantiasa rela, senantiasa rela mempersembahkan korban. Tak bisa hidup bagimu. Di atas korban, di atas korban, ku alaskan tabisanku. di atas korban, Di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. di atas korban, Di atas korbanmu, ku akan menang atas semua. Dan ku menjadi milikmu di atas korbanmu. Haleluya. Di atas korbanmu, ku alaskan tabisanku. Di atas korban, Di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. di atas korban, Di atas korbanmu, ku akan menang atas semua. Dan ku menjadi milikmu selamanya. dan ku menjadi, Dan ku menjadi milikmu selamanya. haleluya Tuhan.
di mana satu korban yang menopang segala kehidupan kami. Itulah korban-Mu yang sempurna, itulah korban-Mu yang menyelamatkan. Di atas korban-Mu kami akan menang dalam segala hal, karena Engkau mempercayakan kemenangan-Mu atas mempelai perempuan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami selalu menjunjung tinggi korban-Mu di atas kayu salib, yang mengurapi kami, yang menembus kami, yang selalu memberikan pada kami kekuatan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada ibadah ini Engkau urapi dengan Roh-Mu, semua Tuhan dalam urapan Roh-Mu. Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mengusir kuasa nasib, kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Kami tolak hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar iblis kuatnya pergi dari tempat ini, Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita angkat lagu selanjutnya. Kita nyanyikan Jangan Kamu Khawatir. Ya, kita jangan khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, apa yang juga kau lihat. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Inilah amanat dari Tuhan Yesus supaya kita jangan khawatir akan hidup kita, akan apa yang dimakan, apa yang dipakai, karena itu sudah disediakan oleh Tuhan. Alangkah baiknya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kita lanjutkan lagu pujian selanjutnya, Allah itu baik. Saya undang semua bangkit berdiri. Ada
saudara percaya Yesus itu baik, ya dia teramat baik bagi kehidupan kita, panjang sabar, kasih setianya selalu baru dan tidak pernah berkesudahan. Dia tunjukkan begitu besar kasihnya atas kehidupan kita. Haleluya. Kita lanjutkan kembali pujian selanjutnya dengan imanku. Dengan imanku kuhadapi semua. Dengan imanku, dengan iman ku hadapi semua. Dengan imanku, dengan iman semua berlalu. Gunung-gunung dan susah, gunung-gunung percobaan. Dengan imanku semua berlalu. Baik Tuhan. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa Dengan berdoa semua berlalu. semua berlalu. Letak kekuatan kita. Dengan kekuatan kita di dalam teguh berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur Semua berlalu. semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Ya, sangat mudah sekali kalau kita lakukan segala sesuatu dengan iman. Dengan iman, dengan berdoa, dan dengan bersyukur. Itu semua bisa kita lewati. Apalagi masalah yang kita hadapi, asal ada iman, asal kita mau berdoa, asal kita mau bersyukur, semua sudah Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Asal kita mau atau tidak, ya itulah iman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian, kuatkan imanku. Ya, kita harus menguatkan iman kita pada akhir zaman ini. Mereka yang memiliki iman, dia kuat menghadapi segala pencobaan. Dia tidak khawatir, selalu menang atas segala hal. Oh Tuhan, kuatkan imanku saat hadapi pencobaan dan permasalahan di dalam hidupku. Ku yakin Kau bersama, Kau Yesus turut menanggung. Kau Yesus turut menanggung kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, Ku yakin ku yakin kuasa-Mu menolong tempat waktu. menolong tempat waktu. Sama-sama kita bangkit diri, kuatkan imanku. Kuatkan imanku sampai ku berkenan. Kaulah
Yesus turut menanggung. Kau Yesus turut menanggung kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong. Jangan apa-apa kepala ke depan. Kuatkan imanku Tuhan. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan yang ramah dan lemah lembut, mengundang kami datang padamu, yang letih lesu dan berbeban berat. Kami datang dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Engkaulah yang peduli kepada kami, yang mengerti keadaan kami. Dan kondisi akhir zaman masa pandemi ini, Engkau tahu kami berada dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kami datang padamu, peluklah kami Tuhan, rangkullah kami, tolonglah kami, hapuslah air mata kami Tuhan. Kuatkan kami dan sembuhkan kami Tuhan. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya sapa saudara sekalian yang hadir pada pagi ini. Shalom. 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 Puji Tuhan. Dan bagi yang mengikuti siaran langsung atau tunda ibadah GBS Firdaus, kami ucapkan selamat mengikuti. Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Acara hari ini ibadah, tapi juga ada penyerahan seorang anak yang bernama Leven Jaya Putra Sihombing, ya. Ini penyerahan anak sekaligus dalam ibadah kita. Dan kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Kita buka dulu firman Tuhan. Temanya adalah bersukacita karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Bersukacita karena nama kita sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Ya, hanya ada satu namanya kitab kehidupan. Ya. Itu adalah kitab kehidupan anak domba di sorga. Jadi saya yakin kita yang setia adalah orang-orang yang namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Kalau sudah ditulis namanya dalam kitab kehidupan, sah masuk sorga. Amin. Sah masuk sorga. Ya. Mari kita baca Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai yang ke-20. Ya, mari. Lukas pasal 10 ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Kembalinya ke-70 murid.
Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ya, setan tunduk kepada kita, ya, dengan nama Tuhan Yesus. Setan itu banyak, sesuai dengan pekerjaannya itu namanya. Sesuai dengan apa? Pekerjaannya itu namanya. Kalau orang jadi tuli, yang membuat dia tuli setan apa itu? Setan tuli. Kalau orang nggak bisa ngomong, dibuat oleh setan apa yang masuk? Bisu. Makanya kalau Tuhan mengusir setan, dia berkata, hei setan yang membuat bisu dan tuli. Jadi diusir setan itu dengan namanya disebut setan pergi. Amin. Jadi harus tahu cara mengusir setan. Bukan begitu ya. Hus, gak akan mampan ya. Ya, teruskan. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, jadi iblis itu sudah jatuh. Amin. Jadi kita melawan setan yang sudah jatuh. Amin. Setan sudah apa? Sudah jatuh. Jadi kita melawan setan yang jatuh. Kalau jatuh setinggi dari langit ke bumi, kira-kira bagaimana? Remuk, hancur. Jadi setan sudah hancur. Amin. Amin. Ini setan sudah hancur. Amin. Katakan engkau setan sudah hancur. Coba. Amin. Iyalah, ya terus. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya, Tuhan beri kepada kita kuasa menahan kekuatan musuh sampai menginjak kepala ular dan kalajengking. Ya, diberikan kuasa meremukkan kepala ular dan kalajengking. Ya, terus sehingga tidak akan ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Jadi hidup ini sebenarnya tidak ada yang membahayakan. Amin. Nanti pulang dari sini tidak ada yang membahayakan lagi. Karena orang benar hidup dari percaya dari mendengar firman. Jadilah menurut iman. Amin. Jadi pulang nanti tidak ada lagi yang membahayakan, termasuk corona, nggak membahayakan. Kita ini pakai masker, protokol kesehatan, harus taat kepada pemerintah. Ya, terus perhatikan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Baca sama-sama ayat yang keberapa tuh? 20. Ya. Ya, kaum kualitas saja dulu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, sukacita karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Soalnya kalau namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, itu berarti pasti masuk neraka. Neraka itu adalah lautan api dan belerang yang tidak terpadamkan. Itu disiapkan untuk setan dengan malaikatnya dan pengikut-pengikutnya. Makanya jangan jadi pengikut setan. Ya, nanti ujungnya masuk neraka. Jadilah pengikut Tuhan Yesus, akhirnya masuk surga. Tuhan itu sangat baik sama kita, ya. Tuhan itu sangat baik. Ya, kita orang berdosa seperti ini, ya, diterima tinggal di rumahnya yang kekal, rumah Bapa, ya, yang terbuat dari emas.
tempatnya di langit yang baru, di bumi yang baru. Kalau ini langit dan bumi ini sudah tua, yang kita tempati sekarang ini, Alkitab mengatakan langit yang sekarang, bumi yang sekarang sudah tua. Dan apa yang tua sudah dekat pada kesudahan. Jadi ini sudah tua, ya, sudah dekat pada kesudahan. Kiamat itu ada, ya, di mana nanti langit dan bumi hilang lenyap dan diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Makanya nanti ke sana semua adalah orang ciptaan baru. Ciptaan baru. Ya, jadi ciptaan baru itu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup lama harus ditinggal. Amin. Hidup lama harus ditinggal. Harus ditinggalkan. Jangan mempertahankan hidup yang lama. Ya, ganti dengan hidup yang baru. Hidup yang baru itu penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Di tengah pandemi ini, ya, banyak orang sudah stres. Kami baru berapa menit saja dari Cimahi ke sini, di depan kami sudah 3 peristiwa kecelakaan. Hitungan, ya, 3 orang korbannya, 2 peristiwa tapi 3 korban. Pas di perapatan Tagok 2, terus dari Jalan Budi itu yang paling parah tadi mana? Yang paling, yang Tagok. Wah, apakah lagi ngalamun begini, mau makan apa besok akhirnya? Itu baru, ya, hitungan setengah menit ya mungkin ya. Ya, dari Tagok ke Jalan Budi berarti setengah menit ya, kalau naik mobil kan. Ya, berapa? 5 menit? Ya enggak lah. Orang dari Tagok ke sini kan dekat tuh Jalan Budi ya. Ya, Jalan Budi, dari Jalan Budi kan peristiwa. Ya, kira-kira itulah ya. Apalagi balikan kencang ya. Ya, perhatikan saudara. Jadi Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik. Ya, jadi kita diminta oleh Tuhan supaya tetap tinggal tenang. Dengan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kekuatan kita ada kalau kita tinggal tenang. Ya, jadi saudaraku, iblis itu namanya si penggoda. Penggoda. Ya, penggoda. Ya, pencoba. Jadi pencobaan itu datangnya dari setan. Dari apa? Setan. Ingatlah, Yesus pun dicoba. Bayangkan, ini kurang ajarnya setan. Bayangkan, Tuhan pun dicoba. Bayangkan, sampai Tuhan pun dicoba. Untung Tuhan menang. Dia berkata, enyahlah engkau iblis. Tuhan pun dicoba. Pernah saudara dicobai? Ingatlah, Ayub pernah dicobai oleh iblis. Pertama dia naik ke surga. Tuhan bertanya, hei iblis, dari mana engkau? Dari mana engkau? Iblis bilang, saya ini dari peredaranku, ya, beridar-idar mengelilingi bumi. Jadi semua benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika, semua dijelajah sama dia. Ya. Lalu Tuhan bertanya, loh, kalau begitu kau sudah lihat hambaku Ayub. Jadi setan juga kenal sama Ayub. Kata Tuhan, bagaimana dia saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ya, jujur, saleh,
takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ya. Lalu kata iblis, iya sih, masa Ayub tidak mendapat apa-apa jadi orang saleh, jadi orang jujur. Ya, coba ambil kekayaannya. Kata iblis kepada Tuhan, silakan, dia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi iblis itu mencoba manusia atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. Ya. Silakan. Tapi ada remnya, ada batasnya. Sayangkan nyawa. Datang iblis, semua kekayaan habis seketika. Ya, lembu, keledai, unta, ribuan banyaknya habis dengan penjaga-penjaganya. Ya. Lalu menghadap Tuhan lagi dia. Hei iblis, dari mana engkau? Dari peredaranku mengelilingi bumi, beridar-idar mengelilingi bumi. Nah, kalau begitu kau lihat kan hambaku Ayub? Iya sih, karena masih sehat dia. Masih sehat, coba kasih sakit dia, pasti dikutukinya. Kata iblis kepada siapa? Tuhan. Nah, silakan, sayangkan nyawanya. Ya. Wah, iblis datang, ditimpanya Ayub dengan penyakit bunuh. Anak meninggal semua 10. Cantik-cantik, kasep-kasep anaknya. Rumahnya rubuh waktu pesta. Pesta. Selalu ada pesta mereka. Di rumah abangnya paling gede. Di situ mereka kumpul. Tiba-tiba datang dari padang gurun badai. Kemudian badai ini membuat rumah yang mewah itu roboh dan mematikan semua anak-anak Ayub, yang laki dan perempuan. Datang orang lapor kepada Ayub. Anak Tuhan lagi berpesta, tiba-tiba datang angin daripada gurun, mati semua anak Tuhan. Hanya aku sendiri bawa laporan kepada Tuhan. Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin. Amin. Saat pencobaan, puji Tuhan. Saat pencobaan, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dia tidak menuduh Allah melakukan yang tidak patut pada. Tuhan, Ayub tidak berkata, Tuhan kejam sekali engkau. Kenapa engkau buat begini kepada anak-anakku, ya? Tapi Ayub memuji Tuhan. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ayub pun akhirnya sakit buruk, dari patok kepala sampai telapak kaki, hancur. Mulai istrinya lihat suaminya ganteng dulu, banyak duit, sekarang bukan saja loyo, sakit-sakitan, gak ada lagi bisa apa-apa. Mulai istrinya goyah. Istrinya mulai goyah. Masihkah engkau tekun? Tekun dalam kesalehanmu, ya? Dia suruh matilah. Jadi dia minta suaminya apa? Mungkin mau kawin lagi. Akhirnya suaminya berkata, Ayub berkata, engkau bicara seperti perempuan gila. Seperti perempuan gila. Kita kan dulu sudah menerima, iya, manis, sekarang yang pahit. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan.
Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ujian itu bertubi-tubi. Makanya kalau jatuh dalam pencobaan, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Saya ulangi lagi, kalau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Ayub dia tekun dia dalam pencobaan, masa habis-habisan tidak mengutuki Allah dan tidak menuduh Allah melakukan sesuatu yang tidak patut padanya. Tapi dia berkata, terpujilah Tuhan. Amin. Ini dalam pencobaan ini. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bukannya satu. Mari. Nanti akhirnya adalah mahkota kehidupan. Amin. Mahkota. Kita kan tujuan mau berebut mahkota, bukan harta dunia. Saudara banyak harta, mati saudara tidak ada mahkota kehidupan, masuk neraka saudara. Dan penyesalannya selama-lamanya. Kenapa dulu di dunia hanya mencari emas, mencari kekayaan, setelah mati tidak bisa menolong dan tercampak ke dalam neraka. Menyesallah engkau selama-lamanya dan tidak bisa diubah. Yang kita rebut adalah, rebutlah hidup yang kekal. Amin. Jadi kita datang beribadah itu merebut hidup yang kekal. Mari, Yakobus 1, perhatikan ayat 1. Yakobus pasal 1 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Jadi ketika dicobai berbahagia. Amin. Dan di dalam pencobaan ini sekarang, semua dalam pencobaan harus berbahagia. Amin. Amin. Tadi gak ngerti, aduh pencobaan datang lesu. Begitu saudara cobai, lalu datang saudara makin lesu-lesu, tenggelam saudara, hancur saudara. Tapi harus berbahagia, bersuka cita. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Harus apa? Bersukacita. Ya, terus perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Jadi ketika dalam pencobaan itu adalah ujian. Sama seperti orang belajar. Mana ada orang jadi sarjana gak pernah sekolah, gak pernah ujian. Tiba-tiba dikasih gelar S2, S1, D3, SMA, tapi gak pernah ujian. Gak diakui atuh itu mah. Ya. Materi ujian juga ada, ya kan? Apa yang sudah dipelajari diuji, dia lulus, ada yang C, ada yang B, ada yang A, ya lulus. Ya, jadi sekarang dalam pencobaan, ada dalam pencobaan ini, halo dalam pencobaan, ujian berarti mau naik kelasnya, amin. Mau tambah berkatnya, amin. Mau tambah berkatnya, amin. Harus diamini. Terima kasih Tuhan, saya tidak akan bersungguh-sungguh. Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Amin. Semua, mau apapun masalah saudara, asal tekun saudara, akan Tuhan buat indah pada waktunya. Masa corona ini saudara, waduh, bukan perkara gampang. Seluruh dunia sekarang sedang dilanda. Negara-negara raksasa ekonomi sudah kolaps. Ya, nggak ada yang bisa bertahan. Akan diuji siapa yang bisa bertahan. Yang bertahan adalah orang percaya yang mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan, percaya Tuhan. Ya, terus perhatikan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu tidak kekurangan. Mari coba 1 Korintus 10 ayat 13. Perhatikan. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ya, jadi tidak ada yang luar biasa. Semua yang kita alami ini pencobaan biasa. Amin. Ayub dicoba itu biasa, bukan luar biasa. Anaknya mati semua, rumahnya roboh, ternaknya habis, dia sakit-sakitan puruh. Luar biasa itu, dahsyat pencobanya. Alkitab mengatakan pencobaan biasa. Ya, terus Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Tidak melampaui kekuatan. Kalau SD kelas 1 ujiannya kelas 1 SD, nggak mungkin dikasih SMP. Ya, masa dikasih ke SD diferensial? Bisa tuh. Ya, akan bisa dia ngerjakan. Paling SD ya 2 tambah 2 tambah 5 kali 5 kali 4. Gampang-gampang lah. Mana ada pelajarannya itu, fisika umpamanya, hitung dulu percepatan bintang 1 meter, kapan bisa tabrakannya, nggak dipelajari atau di SD itu. Nanti udah di perguruan tinggi baru belajar antariksa, perhitungan mengenai pergerakan bintang-bintang. Ya, terus perhatikan. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak dibiarkan dicobai melampaui kekuatan. Terus Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. ya, jadi kalau dicoba, ya Tuhan sudah siapkan jalan ke. Amin. Tuhan sudah siapkan apa? Jalan keluar. Ingat saja, jangan lupakan perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di depannya apa? Laut Merah. Di belakangnya apa? Tentara Firaun. Kiri kanan padang gurun Baal Zebul. Baal Zebul itu penggodaan, godaan-godaan, cobaan-cobaan. Di depan laut, di belakang musuh. Aduh, seperti terjepit. Lagi terjepit nih sekarang. Lagi terjepit. Saat terjepit itulah terbuka jalan bagimu. Amin. Kalau dalam keadaan terjepit tidak terbuka jalan, matilah saudara. Israel pun matilah, tidak ada lagi riwayatnya Israel. Tapi saat terjepit sampai tidak berdaya, disitulah Tuhan bekerja padamu, membuka jalan keluar. Amin. Jalan apa? Ya, jadi harus dianggap sebagai satu kebahagiaan. Berbahagialah saudara kalau jatuh dalam pencobaan. Amin. Amin. Nah, iyalah, bahagialah saudara, karena sudah Tuhan siapkan mahkota kehidupan yang tidak dapat binasa. Ya, jadi di sini ada anak kecil mau diserahkan. Ya, ini kalau menurut Alkitab, ya. Jadi Tuhan itu membentuk, ya, bayi selagi dalam kandungan. Mau laki, mau perempuan, mau hitam, mau putih, mau pesek, mau maco, mau apa lagi itu, ya, mau tinggi, mau pendek. Kenapa anak saya kok pendek? Ya, Tuhan ciptakan pendek. Ya. Jadi Tuhan yang menciptakan, ya, dalam kandungan dibentuk. Jadi anak ini nanti setelah diserahkan miliknya Tuhan, berkat Tuhan turun, ya, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tugas orang tua adalah membesarkan, mendidik anak menurut ajaran dan nasihat firman Tuhan. Supaya nanti anakmu sudah gede jangan jadi pemberontak, jangan jadi apa? Oh, kok tahu?
tapi jadi anak soleh. Amin. Kalau perempuan soleh, soleha, nah itu jadi soleha dan soleh. Anak yang saleh. Saleh itu taat beribadah. Ya, taat beribadah. Hei, anak muda jangan jadi preman ya. Jangan. Ya, jadilah anak yang saleh. Bukan berarti preman Tuhan tidak cinta. Tuhan cinta asal mau bertobat. Asal mau apa? Bertobat. Ya. Siapa dulu? Aduh, saya lupa apa di antara kita ini ada orangnya itu. Ya. Jadi bis Jakarta Cirebon kalau nggak salah. Jakarta Cirebon bis malam. Di tangannya apa? Pisau, langsung masuk, keluarkan semua, keluar. Begitu dikeluarkan, dibel sama dia apa itu? Mobil ya, apa? Bel ya, berhenti, si mobilnya berhenti. Pas berhenti di situ, mereka sudah turun. Begitu. Tapi akhirnya tobat, amin. Akhirnya tobat juga. Amin. Tobat. Ya, harus bertobat lah. Amin. Bertobat. Ya. Kita baca dulu satu ayat. Ya. Efesus pasal yang kelima. Efesus 6. Perhatikan ayat 1 mulai. Nah, ini buat anak-anak. Perhatikan. Efesus 6 ayat yang pertama. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya. Hormat kepada orang tua. Anak-anak jangan suka lawan kepada ibu bapak. Ya, sekolah saya kan lebih tinggi dari bapak saya, mama saya. Jadi saya harus bisa lebih tinggi kedudukannya di ruang mengatur orang tua. Enggak lah. Ya, terus perhatikan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi anak yang taat sama orang tua bahagia, amin. Bahagia, umurnya panjang, amin. Panjang umur, bahagia artinya berhasil. Orang yang berhasil itu bahagia. Ya, terus. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Suka marah-marah orang tua, marah terus apa? Setiap ngomong marah. Akhirnya anak nggak betah di rumah. Ya, terus. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Iya, bawa beribadah mulai dari kecil, jangan hilang, jangan malas. Bawa tuh, ya beribadah, nanti bertumbuh dalam Tuhan, berhasil terus. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu takut kepada Kristus. Ya, semua karyawan harus taat kepada atasan. Ya, ada mandor, atasan, turuti. Itu hukum kerajaan Allah. Ya, terus perhatikan. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya, jadi kita ini melayani walaupun yang kita ini manusia. Samakan seperti melayani Tuhan. Mungkin dikasih gajinya kecil, tapi Tuhan nanti gaji yang sesuai dengan ketaatanmu, jeripayahmu. Tuhan bisa mengganti, menambah gajimu. Dari apa? Dari itu Tuhan. Nah, ini ayatnya. Terus perhatikan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Upahnya dari siapa? Tuhan. Ayo, karyawan di mana saudara bekerja, taati atasanmu,
taati tuanmu. Nanti tuanmu melihat, Tuhan melihat, ini layak nih naik pangkat, naik gaji. Jangan membantah, jangan melawan, jangan, taati. Terus perhatikan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Jangan suka ngancam bawahan. Terus Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. ya, Tuhan tidak pernah memandang muka, mau kaya, mau miskin, mau bos, mau karyawan. Ya, kalau melanggar, Tuhan mengadakan pembalas. Tapi kalau taat, Tuhan berikan upah. Amin. Ya, terus perhatikan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan Sampai di situ. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi nanti pulang kuat semua. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Nah, rapnya saja, jangan Tuhan lalu. Yesus. Ya, siapkan kursi. Bagian. Ya. Yang diserahkan hari ini adalah akta penyerahan anak yang bernama Lepin Jaya Putra Sihombing. Lahir di Cimahi 4 Juli 2020. Anak laki-laki dari saudara Herbert Sihombing dan ibu Helenora Sianturi. Ya, penyerahan yang kudus ini dilaksanakan oleh Pendeta Yakobus Hasiagian atas nama Majelis Besar Gereja Betel Injil Sepenuh Jemaat Firdaus Bandung. Ya. Lembut sekali. Jemaat berdiri, dukung dalam doa. Haleluya. Amin. Syariatlah Tuhan lalu, berilah berkat. Lembut sekali. Yesus, Yesus. Amin. Dengan doa. Janganlah Tuhan lalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lepin Jaya Putra Sihombing, hari ini engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus, supaya segenap tubuh jiwa rohmu menjadi milik Tuhan, dan namamu terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba. Engkau diberkati, tubuh jiwa rohmu diberkati. Berkat turun padamu, berkat dari Sion turun padamu, berkat dari Yerusalem turun padamu,
Kami memberkati Engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati Engkau, dan Yesus menerima penyerahanmu menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Juga kedua orang tuanya, Tuhan berkati, beri hikmat, berikan rezeki, beri ketaatan dan kasih-Mu pada mereka Tuhan, supaya mereka taat pada firman-Mu dan mereka setia kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Serahkan ya. Ya, kami serahkan aktanya. Ya. Makasih. Ya. Ya, kita jalankan persembahan, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan, kita akan 2 kali persembahan. Kita nyanyikan tak satu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan sahabatku, kelemahan ketelanjangan tak satu pun, tak satu yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan sahabatku. Aniayakan penderitaan tak satu pun, tak satu tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Saking penyakit pencobaan tak satu pun, tak satu tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Ya, puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan baik. Ya, sebagai wakil jemaat kita ada
situ jadwal ibadah ya. Selasa kita doa, Rabu kita pendalaman Alkitab, nanti di Permata 10.30 hari ini di Permata ya. Kemudian kaum muda Sabtu online, sekolah minggu online. Jadi minggu depan kita kumpul kembali 7:30 dan hari ini di Permata 10.30 ya. Kalau tidak sempat di sini di Permata bisa bergantian kalau menjaga anaknya bergantian ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, supaya Tuhan sembuhkan, juga Opu Orin, mamanya Sis Lydia, Pak Siswanto jemaat di Permata. Kemudian kita doakan juga saudara kita Hendrik ya, supaya sampai sehat betul ya. Kemudian ibu-ibu hamil supaya berkembang baik dengan baik dan lahir dengan selamat, dan segala yang dibutuhkan Tuhan cukupi ya. Ya, sanitizer ya bisa dikembalikan nanti ya. Terima kasih buat kehadiran saudara, buat persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Mari bawa keluarga teman kita untuk diselamatkan. Kita bangkit berdiri. Ya. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang sakit, Opu Orin yang hadir dalam masa tuanya, gendong dan lindungi, jagai Tuhan. Kami juga berdoa buat Mama Lydia, Tuhan tolong pulihkan, beri kekuatan, juga buat ibu-ibu hamil yang sedang Tuhan beri bayi dalam kandungan mereka, biarlah berkembang, ibunya sehat, juga anaknya sehat, lahir pada waktunya dengan sehat, dan segala yang dibutuhkan Tuhan cukupi semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kesehatan padamu. Segala sakit penyakit sembuhkan Tuhan. Di masa COVID ini lindungi, jagai jemaat Firdaus, biarlah mereka merasakan tenang dan damai. Rezeki Engkau beri kepada mereka, kesehatan Kau beri, umur panjang Kau beri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Pakai kami menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Berkati keluarga secara khusus yang sudah menyediakan tempat bagi namamu Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan segala pengorbanan anak-anakmu, khususnya keluarga di sini, Ibu Susan. Berkati anak mantu, cucu yang Kau kasih. Berkati tetangga kami, kiri kanan muka belakang, CRT, CRW ini, lurah, camat, juga Bapak kami, Pak Odet Wali Kota, Gubernur kami, Pak Ridwan kami dengan wakilnya, Pak U, juga Presiden kami Joko Widodo dengan Pak Mahfud Amin wakilnya, seluruh menteri, seluruh gubernur, kepala daerah tingkat 2, tingkat 1, sampai kepada Muspika, kepala desa, lurah, RW, RT, berkati semua. Berikan hikmat pada pemerintah untuk bisa mengatasi masa pandemi ini, sehingga negara kami tetap terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah usaha dan pekerjaan anak-Mu Tuhan berkati. Mereka sudah berkorban mengembalikan miliknya Tuhan, tingkap-tingkap langit bukakan bagi mereka Tuhan. Terima kasih, berkati mereka berlimpah-limpah. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.